Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Naufal Falih Muhammad dari unit UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita belajar tentang sirah nabawi, kita bakal menemukan banyak sekali tauladan-tauladan yang bisa kita pelajari dan kita contoh di kehidupan yang sekarang. Baik itu dari pribadi Rasulullah secara langsung, ataupun pribadi orang-orang di sekitarnya, yaitu para sahabat-sahabatnya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Mari kita ambil contoh salah seorang sahabat yang kiprahnya sangat luar biasa dalam dunia Islam, yaitu beliau bernama Umar Ibnul Khattab, seorang yang menjadi khalifah kedua yang menggantikan khalifah sebelumnya, yaitu sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab yang kita kenal ketika kita membaca sirah nabawi, beliau sosoknya tinggi, besar, dan memiliki kepribadian yang keras dan sangat-sangat pemberani dan gak takut apapun itu. Apapun yang ada di hadapannya, dia pasti bakal langsung hadapi. Dan ketika sebelum beliau menjadi seorang muslim, beliau dikenal oleh kalangan orang-orang Mekah sebagai orang yang sangat tegas, berani, ibaratnya premannya kota Mekah pada saat itu. Tapi lihat ketika beliau menjadi seorang muslim, kita lihat kiprahnya beliau ketika beliau menjadi seorang muslim. Beliau sangat cinta, sangat-sangat cinta dengan Rasulullah. Kepribadiannya yang sangat keras, kepribadiannya yang sangat pemberani, itu diberikan semuanya kepada Islam. Beliau tegas kepada kemaksiatan, tapi beliau sangat-sangat lembut sekali dengan saudara-saudara muslimnya. Beliau sangat-sangat keras kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam, tapi beliau sangat-sangat lembut kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabat yang lainnya, termasuk Rasulullah. Ada satu kisah, ketika beliau itu bertemu dengan Rasulullah suatu saat. Rasulullah pada saat itu sedang berada di dalam kamarnya, sedang beristirahat. Pada saat itu Umar bin Khattab membuka kamar Rasulullah dan melihat Rasulullah tidur di ranjang yang terbuat dari pelepah kurma. Ketika melihat itu, apa yang terjadi setelahnya? Umar bin Khattab melihat keadaan Rasulullah seperti itu, langsung menetes air matanya dan menangis di hadapan Rasulullah. Seketika itu pula Rasulullah lantas bangun dan mempertanyakan hal itu kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis, wahai Umar? Kita lihat jawaban Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lantas mengatakan, wahai Rasulullah, engkau ini adalah kekasihnya Allah. Engkau ini adalah makhluk yang sangat-sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah seorang rasul, engkau adalah utusan Allah. Tapi mengapa engkau tidur di ranjang yang seperti itu? Sedangkan orang-orang yang memusuhimu, Raja Kisra, Raja Romawi, mereka tidur di alas dipan, kasur yang sangat empuk dan sangat mewah. Sedangkan engkau, lihat keadaanmu sekarang ini, wahai Rasulullah. Bahkan dikatakan di saat itu, Rasulullah sampai membekas alasnya di kulitnya Rasulullah. Karena sangat tidak nyaman seharusnya beliau itu tidur di situ. Maka apa kata jawaban Rasulullah? Rasulullah lantas mengatakan, wahai Umar, tidakkah engkau ridho bahwa mereka mendapatkan dunia, sedangkan kita, kaum muslimin, termasuk aku dan engkau, itu mendapatkan akhirat. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah lagi yang menunjukkan bagaimana kepribadian seorang Umar bin Khattab itu sangat-sangat luar biasa. Beliau pada saat itu sudah menjabat sebagai seorang khalifah. Lalu beliau mendapatkan banyak sekali ghanimah atau harta rampasan perang setelah beliau membebaskan Persia. Banyak sekali. Persia yang pada saat itu adalah peradaban yang besar, bertahan selama 1200 tahun lamanya. Sangat-sangat kaya luar biasa. Pada saat itu dibebaskan oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada akhirnya kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat-sangat banyak. Emas, kain yang luar biasa, perak, apapun semua itu ada di hadapan Umar bin Khattab pada saat itu. Maka para sahabat lantas mengatakan, wahai Umar, ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Ini belum pernah ini
kaum muslimin mendapatkan hal yang semacam ini. Kamu luar biasa banget wahai Umar, wahai Amirul Mukminin. Maka setelah itu Umar bin Khattab justru malah menangis. Menangis senangis-nangisnya. Sambil mengatakan kepada para sahabat-sahabat yang memujinya, kamu berbohong, kamu berbohong. Seandainya ini adalah kemuliaan, seandainya ini adalah suatu hal yang harus aku banggakan, maka ini seharusnya sudah bisa didapatkan oleh dua orang sebelumku yang jauh lebih luar biasa daripada aku. Yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW. Tapi apakah mereka berdua mendapatkan kemuliaan atau mendapatkan harta sebanyak Umar bin Khattab saat ini? Ternyata enggak. Dan itulah yang disadari oleh Umar bin Khattab, bahwa semua harta yang dia dapatkan itu adalah cobaan bagi dia. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Umar bin Khattab? Beliau adalah pribadi yang sangat luar biasa. Beliau pemberani. Beliau nggak segan-segan untuk membela yang benar. Dan beliau tidak cinta dengan dunia. Beliau sangat merindukan akhirat. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan dan kita pelajari dari sosok Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.